Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Paira SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, guru di SMA Negeri 3 Panyabungan. Di sebelah saya ada Ibu Mahyuni, rekan mengajar saya di SMA Negeri 3 Panyabungan dan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Mahyuni tentang kasus 3 pada modul 3 eksplorasi konsep, ya. Jadi saya memilih kasus 3 yang mana kasusnya adalah Anda adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru yang membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian dia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru itu terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk murid-murid masuk perguruan tinggi ataupun PTN melalui jalur nilai rapot ataupun jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia ini adalah membuat 25% murid-murid tersebut diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak kelas 10, nilai rapot murid-murid tersebut harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai-nilai murid 10 poin. Bila nilai murid 70 maka menjadi 80 dan bila nilai murid 80 maka harus dinaikkan menjadi 90 dan seterusnya. Ini demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 50 tahun dan 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa bahwa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Gini Bu, bila Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia ini, apa yang Anda lakukan terkait dengan permintaan kepala sekolah tadi dan atas dasar apa Ibu melakukan itu? Mohon tanggapannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya seperti yang dibilang Ibu tadi, kalau dia untuk meningkatkan mutu si anak atau mutu sekolah bisa saja. Tapi kalau menurut saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya melihat situasi dan kondisi. Memang betul kita menambah nilai ini untuk PTN, tetapi terkadang anak-anak ini kita tambah langsung nilainya tanpa usaha. Kalau menurut saya tidak mungkin. Jadi kalau menurut saya boleh saja menambah nilai si anak ini yang misalnya 70, saya buat 80 bisa saja. Tapi dengan catatan kalau saya beri tugas. Apakah si anak ini mau mengerjakan tugas ini dan menyelesaikannya, dia memberikan sama saya tugasnya, saya koreksi, saya bisa menambahkan nilai yang seperti yang dibilang Ibu Kepala. Tetapi terkadang si anak dari segi kesopanan, perilaku, saya kasih tugas tambahan, si anak tidak mau mengerjakan dan malas. Kalau menurut saya si anak tidak pantas mendapat nilai tambahan. Karena saya sebagai guru saja untuk menambahkan mutu si anak atau menambahkan nilai si anak untuk masa depan dia, kita butuh kerja keras. Termasuklah mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh si guru, termasuklah saya tadi. Kalau menurut saya, jika si anak saya kasih tugas tambahan untuk menambah nilai dia, memperbaiki nilai rapor dia, mau dia mengerjakan tidak malas, menyerahkan sama saya dengan senang hati menambahkan nilai si anak untuk meningkatkan masa depan dia masuk PTN. Tetapi jika si anak dari segi perilaku, kesopanan, saya kasih dia tugas, dia tidak mau mengerjakan, maka saya kasih nilai tambahan. Kalau saya kasih semua pukul rata nilai si anak,
yang pintar, yang mau belajar, yang giat belajar dengan malas-malasan, saya purata kasih semua, otomatis yang mau mengerjakan tugas, yang istilahnya rajin sekolah, di situ ada nanti perbedaan. Jadi kalau menurut saya, jika si anak mau mengerjakan tidak malas, berarti dia mau menunjang masa depannya. Tapi jika si anak tidak mau mengerjakan, malas mengerjakan, berarti dia tidak mau menunjang masa depannya. Jadi saya sebagai guru tidak merasa bersalah, karena semua saya kasih tugas, tergantung mereka, karena mereka kan sudah dewasa. Saya kasih dia komitmen, jika ada tugas, saya periksa, saya tambah nilai. Tapi jika tidak ada tugas, tidak ada tugas yang diberikannya sama saya tidak akan kasih nilai tambahan. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya melihat situasi dan kondisi si siswa. Apakah memang betul-betul si anak ini mampu mengerjakannya, saya kasih tugas tambahan, saya tambah nilai. Tapi kalau dia tidak mampu mengerjakannya dan malas dan tidak ada niat, saya tidak akan menambah nilai si anak. Seperti itu. Jadi gini Bu ya, intinya Ibu akan setuju dengan kepala sekolahnya untuk menaikkan nilai rapor anak-anak Ya. dengan catatan anak-anak tersebut anak-anak yang mau dibina, Ya, ya, yang mau dibina, karakternya dan mau mengerjakan tugas yang diberikan guru untuk menambah atau menunjang nilai dia di rapor, seperti itu. berarti Bu diberikan tugas tambahan. Iya, diberikan tugas tambahan. Misalnya nilai ujian dia kan rendah. Iya, Bu. Nah, saya kasih misalnya di remedi, ya wajar kita kasih nilai remedi. Karena terkadang si anak ini pas untuk ujian nilainya rendah, kita kasih, karena kita kan sebagai guru membina, kita kasih nilai tambahan supaya nilai rapornya bagus, kita kasih nilai tambahan. Dia mau mengerjakannya dan mau mengerjakannya sama saya dengan senang hati memberikan tugas nilai tambahan. Aturannya 70, saya kasih 80. Tetapi jika si anak sudah saya kasih komitmen, jika tidak ada tugas yang saya berikan, saya tidak akan memberikan nilai. Sudah, saya tidak mau memberikan nilai. Berarti tergantung situasi dan kondisi dan tergantung si anak. Saya setuju dengan kepala sekolah, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti itu. Karena sama-sama meningkatkan mutu sekolah dan sama-sama meningkatkan masa depan si anak, seperti itu. Ya, Bu. Jadi makasih Bu atas waktunya dan tanggapannya Ibu atas kasus ini. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita makin berkreasi, makin aktif, makin berdedikasi untuk pendidikan ini ya Bu ya. Demikianlah kasus kami, tanggapan Ibu Mahyuni SPD atas kasus 3 ya. Pada hari ini telah selesai ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya atas hasil wawancara dengan rekan sejawat dengan Ibu Mahyuni SPD tentang kasus 3 adalah saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mahyuni, bahwa kita sebagai guru harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh kepala sekolah dengan memberikan nilai tambahan kepada siswa yang harus melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tentang kualitas sekolah di mata masyarakat, tentang bagaimana anak-anak ke perguruan tinggi ya. Jadi saya sepakat dengan catatan konsekuensinya anak-anak harus mengerjakan tugas tambahan, dan kemudian tugas tambahan yang diberikan bisa berupa proyek, bisa berupa latihan mandiri, bisa berupa portofolio, tugas tambahan yang bisa mendongkrak nilainya. Jadi tidak serta-merta diberikan nilai tambahan tanpa konsekuensi. Setelah itu saya juga sepakat itu bagaimana untuk memberikan nilai tambahan ini harus juga diperhatikan karakter ataupun akhlak si anak. Dalam hal ini apakah dia mau untuk mengerjakan tugas yang diberikan ataupun enggak. Jadi ini memberikan selain memberikan nilai kepada si anak untuk mengangkat masa depannya, nantinya juga memberikan pembinaan kepada si anak. Jangan nanti sesudah diberikan nilai tanpa usaha, tanpa beban moral, tanpa beban ini, jadi si anak nanti lebih sepele dengan nilainya, karena nggak belajar pun dia seperti apapun usahanya nilainya tetap bagus. Jadi harus diberikan pembinaan di dalam bidang akhlak, kemudian diberikan tugas tambahan biar nilai si anak bisa kita angkat seperti permintaan kepala sekolahnya. Kemudian prinsip apa yang digunakan dalam hal ini ya, dari jawaban rekan sejawat saya itu bisa menggunakan prinsip berbasis hasil akhir, di mana
hasil akhir yang ingin dicapainya adalah dia bagaimana agar si peserta didik ataupun si murid dapat berhasil mencapai PTN perguruan tinggi dan untuk masa depannya kelak. Karena dengan memasuki perguruan tinggi yang bagus, perguruan tinggi yang favorit atau yang sesuai dengan yang kasih anak-anak, maka mudah-mudahan di kemudian hari hasil akhir si anak ataupun kehidupannya, masa depannya bertambah lebih bagus. Nah, kemudian kedua, dalam kasus ini juga dia bisa menggunakan prinsip berbasis peraturan, di mana di sini si Ibu Yuni tadi dia mengikuti peraturan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa dia akan menaikkan nilai peserta didik dengan konsekuensinya, memberikan tugas tambahan, memberikan pembinaan dalam bidang akhlak kepada si anak. Jadi si anak tidak hanya mendapatkan pertambahan nilai secara gratis, secara cuma-cuma, tetapi dengan usahanya juga. Nah, jadi kemudian yang ketiga, dalam kasus ini juga menggunakan prinsip berbasis rasa peduli, dimana dengan kita memberikan nilai kepada si anak, kita peduli terhadap masa depannya ataupun terhadap orang tuanya. Itulah dulu dimana siapapun orang tuanya pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan itu. Nah, dengan mempertimbangkan si orang tua seperti apa keinginannya kepada si anak, mungkin dengan memberikan nilai yang terbaik, maka bisa membantu masa depannya juga. Jadi dalam kasus ini ketiga prinsip itu bisa dipergunakan. Nah, kemudian jika saya tidak setuju dengan pendapat rekan sejawat saya, apa yang harus saya lakukan gitu? Saya setuju. Jika saya tidak setuju, maka saya dengan tetap mengikuti peraturan yang ada. Karena walaupun sebenarnya bertentangan dengan hati nurani saya, dengan kredibilitas saya sebagai seorang guru, dengan ketika saya sebagai seorang guru memberikan pertambahan nilai dengan yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak, maka sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Tetapi mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tadi berbasis peduli, berbasis masa depan, berbasis hasil akhir dan yang lainnya, maka saya lebih cenderung setuju dengan pendapat dari rekan sejawat saya. Nah, demikian tanggapan saya atas kasus ini. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.